Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro ya, yang kemarin ex-date ya hari Jumat, sehingga harga sahamnya longsor 200 poin atau 7,75%, dan ini hampir sama dengan jumlah dividen yang dibagi ya teman-teman. Jadi perkiraan saya nanti Adaro itu hari Senin itu sudah rebound teman-teman. Jadi kalau walaupun mungkin reboundnya nggak langsung tinggi ya, biasanya rebound sedikit nanti turun lagi gitu. Nah, di video kali ini kita bahas bagaimana kalau kita terjebak di saham Adaro. Nah, khususnya bagi teman-teman yang dividend investing, sebenarnya membeli saham-saham yang dividennya cukup besar seperti saham Adaro ini sangat worth it ya teman-teman, dan tidak perlu khawatir dengan naik turunnya saham. Jadi teman-teman tetap fokus saja di jumlah saham yang dimiliki ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya 100 lot ya saham Adaro, kita hitung aja ya, 100 lot kali harganya kemarin berapa? 2580. Ini beli di harga tinggi kemarin ya, kali 100 lembar. Berarti kan teman-teman punya 25 juta ya nilainya saham Adaro. Nah, sekarang turun ya teman-teman, turun sekitar 200 poin ya. Berarti ya nilainya hampir sama dengan jumlah dividen yang diperoleh ya. Kalau teman-teman punya 100 lot kali 2 kali 100 kali 200. Nah, dividen yang diperoleh adalah sekitar 2 juta ya. Dan kalau teman-teman bandingkan dengan floating loss-nya mungkin hampir sama. Tetapi yang berbeda adalah ini teman-teman. Dalam dividen investing itu teman-teman itu tidak perlu memikirkan naik turunnya saham. Jadi teman-teman fokus saja di jumlah lot yang teman-teman koleksi. Jadi bagaimana caranya supaya jumlah lembar saham atau lot yang kita punyai di saham Adaro ini meningkat. Jadi kalau sebelumnya ini nanti 100 lot, nah nanti kan ini kan ada pembagian dividen lagi ya, yang akan cair tanggal, coba kita lihat, 12 Januari. Nah nanti tanggal 12 Januari kita lihat kira-kira harganya berapa. Kalau harganya di sekitar 2.300 ya misalnya ya, kita contohin aja 2.300, kita tadi kan dapat 2 juta ya, 2 juta dibagi 2.300 dibagi 100, maka kita nambah 8 lot. Jadi jumlah lembar saham kita di saham Adaro itu sekarang sudah jadi 8 lot. Nah, kalau 8 lot berarti potensi dividennya sekarang di pembagian dividen berikutnya di bulan Mei ya, ini kita dapatnya itu adalah 108 lot. Nah, kalau 108 lot misalnya kali 108 lot kali jumlah dividen misalnya anggap aja 200 lagi ya, kali 100, udah naik ya teman-teman. Jadi jumlah dividen yang kita peroleh jadi 2.160.000. Nah, dalam strategi dividen investing teman-teman itu tidak perlu mengkhawatirkan naik turunnya saham. Teman-teman tetap fokus saja di menambah jumlah lembar atau lot saham kita. Syukur-syukur ditambah dengan strategi menabung ya. Jadi kita memang sudah mengalokasikan dana dari pendapatan bulanan kita untuk membeli sebuah saham yang kita bidik ya. Dalam hal ini adalah Adaro misalnya. Ya udah, saat sekarang sahamnya turun ini kan saat yang bagus ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya punya dana 10 juta ya, masukkan di saham Adaro ini saat ini sudah dapat berapa ini ya,
Coba aja 10 juta dibagi 2380 dibagi 100. Udah dapat 42 lot. Nah, ini justru saat yang tepat ketika kita membeli saham Adaro. Ini sudah hampir sama dengan 3 bulan yang lalu ya rendahnya. Nah, apakah dia mau ke 2335 ataukah justru ke 2210? Nah, kalau ke 2210 ini wah wajib serok nih teman-teman, 2210 atau malah ke 2000. 2000 ini ya sangat menarik. Biasanya kalau kita lihat historisnya ya, saham Adaro ini kalau harga batu bara nggak turun ya atau stabil, itu koreksinya nggak terlalu dalam teman-teman. Jadi mungkin koreksi 200 poin, 250 poin gitu ya. Setelah itu mantul ya. Tapi kalau harga batu bara tiba-tiba turun anjlok, ya ini koreksinya bisa dalam. Nah, nanti sampai mendekati pembagian dividen berikutnya. Di pembagian dividen berikutnya itu sekitar bulan Mei ya. Jadi Adaro ini tahun 2023 itu bagi dividen 491 ya, 491. Terus harga ininya tahun 2023 491. Anggap aja kalau teman-teman belinya di 2022 itu ya di 2120. Itu udah 20% lebih teman-teman. 491 dibagi 2020. 24% ya. Kalau belinya di awal tahun 2022. Tapi kalau teman-teman belinya di 2023 awal ya, setelah kumdate ya, misalnya di 3130. Jadi ya coba 491 dibagi di awal 3130. Ini 15%. Jadi lumayan nih teman-teman. Jadi dividen investing itu adalah semakin besar dividen yang diperoleh, terus semakin turun harga sahamnya setelah pembagian dividen atau setelah kumdate, ini akan semakin bagus ya. Saya pernah bikin ya dividen investing untuk saham Adaro ini selama 3 tahun ini, returnnya lumayan besar ya teman-teman. Coba kita lihat skill dividen Adaro investing. Ini dari 100 juta ya di 19 Oktober 2020 jadi 319 juta ya di bulan Oktober 2023 ya. Jadi 3 kali lipat teman-teman untuk Adaro ini dengan metode dividen investing. Jadi setiap dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nanti kita tunggu dividen berikutnya, terus cair, kita belikan lagi sahamnya. Kita tunggu dividen berikutnya lagi cair, kita belikan sahamnya lagi. Jadi bagi teman-teman yang terjebak di saham Adaro itu nggak usah khawatir, asal teman-teman pakai metode dividen investing dan bersabar ya. Kalau teman-teman misalnya beli di harga tertinggi pun ya, misalnya di harga 4.100 ya, di bulan ini ya, tahun 2022, ini di bulan berapa ini ya, 4.100 ini. Ini kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sudah turun hampir 1.800 poin ya. 1.800 poin, tapi dividen yang diperoleh itu mungkin ya sudah sekitar hampir 1000-an ya. Jadi pembagian dividen berikutnya itu kita udah BEP ya teman-teman. Apalagi kalau setiap bagi dividen kita belikan lagi sahamnya, kita dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, itu sudah BEP. Biasanya 2 tahun itu udah BEP ya, udah balik
Nah, tahun berikutnya itu sudah tinggal returnnya aja, sudah worth it lah. Kalau misalnya teman-teman punya usaha aja lah, anggap aja ya jumlah lot saham kita itu dianggap aja usaha. Jadi misalnya kita punya saham di Adaro 100 lot, itu modal usaha kita. Terus kemudian tiap tahun kita dapat 15% apa 20% dari total investasi kita, itu kan sudah menarik. Kalau misalnya total investasi kita 1 miliar gitu kan, kita tiap tahun dapat 200 juta kan sudah menarik kan. Atau paling rendah 150 juta lah tiap tahun dapat, itu bersih, kita nggak usah macam-macam, itu sudah menarik. Dan apalagi kalau nanti diputar lagi, modal kita ditambahin lagi, dari hasil dividen itu kita tambahkan lagi, otomatis dividen berikutnya akan lebih besar ya. Jadi itu ya teman-teman untuk review ini ya pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang dividen investing itu nggak usah khawatir ya dengan turunnya harga saham ya, karena yaitu rutinitas lah. Kalau setiap pembagian dividen ex date-nya 1 hari setelah cum date, biasanya harga sahamnya turun. Nah, nanti biasanya dia akan mantul lagi. Nah, kita lihat harga komoditas, kalau harga komoditasnya turunnya jauh ya otomatis sahamnya nanti akan turun. Tapi kalau turunnya nggak terlalu jauh atau malah naik, ya harga sahamnya bisa naik. Terus kemudian lagi nanti ada kinerjanya bagaimana ya. Kalau kinerjanya juga potensinya besar, yaitu otomatis akan harga sahamnya naik. Ini harga batu bara kemarin naik ya di hari Jumat ya. Kalau hari Senin nanti naik lagi, ya otomatis asam Madaronya akan rebound ya. Reboundnya lebih cepat dari yang diperkirakan ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.